Kembangkan area ini menjadi area yang lebih hijau lagi. Karena perkebunan teh itu kan fungsinya memang untuk diproduksi, kita akan tanamkan tanaman-tanaman endemik. Total pohon itu bisa mencapai sekitar 500.000 pohon tindakan yang akan ditanamkan, termasuk perdu dan juga tanaman semak. Nah, ini satuan kita, Pak, izin menyampaikan juga total kawasan PTPN itu ada 210 hektar, tapi yang kita KSO-kan itu cuma 48 hektar. Nah, 48 hektar ini terdiri dari ada parking area, ada tempat penerimaan visitor center, ada agricamp concert di sini, ini area mitra kita, dan juga ini adalah area panggung budaya ya di sini. Panggung budaya ini ada kegiatan budaya, ada kegiatan festival, ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lestarikan dan kita bisa tampilkan untuk menginspirasi anak cucu kita yang ke depannya. Nah, ini lokasi di sini dan ini adalah venue kita di sini. Kita namakan panggung budaya. Dan ini lokasi kita di area sini. Memang awalnya memang adalah perkebunan teh yang akan kita tanamkan juga pohon-pohonnya. Dan inilah perencanaan pohon kita. Pada tahap pertama kita akan menanam 5.873 pohon yang terdiri dari pohon-pohon lokal. Ada jambuju, sanintan, puspa, riung anak, tengurut dan juga rasa mala. Di seluruh wilayah KSO kita. Dan dari sini itu 48 hektar. Betul. Dan area yang terbangun di sini ini yang kemarin disorot itu luasnya cuma 1.500 dari total 10%. Yang mana lokasinya? Di sini, Bapak. Dari mana sayang? Konkretnya di mana? Konkretnya yang ini? Yang lahan di sininya maksudnya, Kang? Iya, kita di sini sekarang. Ini. Ini? Iya. Oh, yang ini, Bang. Sini ya. Kita di sini di daerah atas. Yang Itu, pembangunan wisata ini di mana? Rumah ini. Ya. Yang ini, Wisata ini yang dibangun, ini yang di mana menjadi persoalan. rencananya? Oh, ini. Ya. Itu yang mana lokasinya? Posisinya mana? Ini? Iya. Oke. Dan perlu saya sampaikan, ini luasnya cuma 1.500 Cuma 1.500. meter persegi. Dari total 10% dari kegiatan berarti sekitar 4,8 hektar yang diberikan. Namun kita cuma baru membangun 1.500. Ini sudah termasuk yang bobok Yang semua, ini sudah di kabinet total RDP kita ini akan mampu di bawah 1,5%. Berapa rata-rata yang Bapak sudah bangun dari 10% yang harus dibangun KDP-nya, berapa persen yang Bapak sudah mulai meraba-raba di sini? Sementara baru ini, Pak, cuma Berapa persen? total 1,45%. 1,4. Iya. Jadi keterangan kemarin Pak Kasat, kalau kemarin kita itu kan mendengar bahwa 2,8% ya, tapi kenyataannya dia baru 1,45. Jadi kita luruskan ini Pak Kasat ya, supaya jadi bahan pertimbangan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat. Iya, dan ini belum kita bangun semua, Pak. Yang kita baru bangun itu baru di area panggung budaya ini yang total 1.500 meter persegi. Panggung budaya itu di sini nantinya? yang itu ya? Yang sudah diproses ini? Oke. Saya tegaskan aja, panggung budaya ini masuk di dalam PBG atau tidak? Saya masuk, Pak. Jadi awalnya itu panggung budaya ini di dalam satuan itu di area bawah, Pak. Satuan awal itu di area bawah. Awalnya? Awalnya itu ada amphitheater. Namun karena lokasi ini masih kebun teh yang produktif dan kita baguskan kembali segi estetikanya, maka kita pindahkan lokasi di atas. Sesuai perencanaan atau tidak? Itu ada sampai yang baru, Pak. Sudah diproses belum? Sudah baru diproses. Kalau diproses berarti Bapak masih di luar daripada pelaksanaan di lapangan ya? Betul. Nah, itu nanti juga menjadi satu catatan yang harus kita lihat ya. Mungkin depannya semacam apa dari perizinan itu bisa diberikan masukannya supaya ini bisa tertata. Satu sisi positif, Bang, karena melihat bahwa ini kebun teh yang masih produktif dan bagus. Tapi satu sisi mungkin bisa diikuti tuh prosedur perubahannya. Karena beberapa pertimbangan, jadi harus naik ke atas gitu kan. Karena namanya proyek kan pasti dinamis ya. Artinya gambaran kita turun di lapangan hari ini satu wujudnya seperti itu yang kita temukan. Nanti persoalannya bagaimana nanti kita akan bicarakan ya. Kita akan bicarakan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Kita akan mengikuti administrasi yang sudah ditentukan. Dan kenapa ini kita pindahkan? Karena lahan kebun teh ini sudah kita rapikan dan kita budidayakan masyarakat lokal. Ada pawon di sini total ada 40 lebih masyarakat lokal
yang sudah kita kerjakan sekarang artinya untuk perkebunan teh. pertimbangan keamanan untuk lingkungan juga kan harus itu. Jika misalnya memang tidak itu menjadi longsor, menjadi serapannya kurang bagus, artinya Betul. harus Ya, maka dari itu kita menanamkan pohon-pohon ini kan tujuannya untuk menambahkan area resapan. Bu Jamil mana lingkungan hidup? Bu Jamil? Bu Jamil sini, Bu Jamil. Ini Bu. Dari tata ruang? Iya. Tata ruang mana tata ruang? Bu Jamil. Jadi dari penjelasan ini semua regulasi dia tempuh, termasuk kajian yang Ibu keluarkan. Jadi ketika Ibu mengeluarkan kajian ini, apakah sudah sesuai dengan kajian yang Ibu lakukan? Wilayah ini yang menjadi perizinan daripada PTPN 8. Itu yang saya minta supaya Ibu bisa dapat memberikan penjelasan. Karena ini hadir publik semua ini supaya saya minta supaya secara transparan. Apa Ibu lakukan sudah sesuai. Silakan berikan penjelasan. Terima kasih Pak, mohon izin. Nanti mungkin dibantu juga sama Pak Gali, mohon maaf saya kurang sehat. Jadi kalau sampai penerbitan SKKLK AMDAL itu semua sudah ditempuh sesuai prosedur dan sudah memenuhi persyaratan untuk bisa disusun AMDAL itu sudah dipenuhi. Tapi kemudian sampai dengan kondisi saat ini di lapangan sudah dilaksanakan tahap konstruksi, ya tentu karena kita juga baru hari ini melihat kita perlu cek lagi lebih jauh lagi. Kemarin sudah koordinasi juga dengan Pak Jimmy, dengan teman-teman juga perubahan-perubahannya seperti apa. Ya memang dari sisi KDB ada perubahan yang justru ini pensiutan kalau dari sisi KDB-nya, tapi memang dari tata letak dan bentuk bangunan yang awalnya spot-spot bangunan begitu, kemudian perubahannya jadi ada venue deck ini yang memang belum ada di dalam. Ya, jadi tentu nanti kita kembalikan ke regulasi sesuai seperti PTPN, ada mekanisme yang harus perubahan persetujuan lingkungan atau harus juga merubah isi dokumennya. Jadi temuan Ibu ya. Ya salah satu itu, dan memang harusnya itu perubahan itu dilakukan sebelum awal maksudnya penciutan itu pengurangan lahan Bu, iya, jadi pengurangan bangunan, jumlah luas bangunannya Bu. Jadi kalau awalnya itu misalnya 1000 meter misalnya gitu, jadi dari sisi luasan ada pengurangan jadi 500 misalnya. tapi dari sisi bentuk yang awalnya ya seperti bobok kabinet spot kan ada venue deck ini yang satu bangunan masif yang sebenarnya belum ada. Nanti ini catatan ya. Mana dari PUTR, tata ruang mana tata ruang? Tata ruang sini, Pak. Sejak pengesahan site plan, hari ini baru masuk ke lokasi atau sudah pernah masuk lokasi? Sudah pernah masuk. Terus lihatnya bagaimana dengan site plan yang dikeluarkan dan kenyataan di lapangan? Sudah lihat belum? Oh, coba jelasin. Ya menurut pemantauan kami di lapangan, memang dari 10.000 meter kami baru melihat satu ini yang ada di sini. Itu luasnya sekitar luas tapaknya sekitar 1.200 meter. Di 200 meteran itu ternyata kalau dilihat di CP memang ini tidak masuk, tapi menurut keterangan dari pengembang itu adalah penggabungan dari bangunan-bangunan yang ada perubahan. Jadi
ada perubahan. Nah, Pada jadi itu intinya ada hasil kajian temuannya. Itu tolong segera dikoordinasi secara baik dan itu bagaimana solusinya. Tetapi semua ketergantungan nanti koordinasi antara Pemda Bandung Barat dengan Gubernur Jawa Barat nanti. Karena ini sudah ditangani Gubernur Jawa Barat. Ya, jadi harus memberikan ketegasan kalau itu memang tidak sesuai disampaikan kepada pengembang owner gitu ya. Jadi saya pikir ini harus ini di lapangan. Jadi jangan hanya mengeluarkan PBG tetapi lapangan tidak pernah tinjau. Hasilnya jadi begini. Jadi saya juga minta bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada anggota dewan ini dari provinsi Bandung Barat juga kalau boleh tuh kita kabupaten kota merevisikan itu undang-undang cipta kerja. Jadi keluarkan dengan mudah mempercepatkan tetapi kenyataan keluar OSS, keluarkan NIB dan lain-lain ternyata lapangannya tidak tahu keadaan lapangan. Ini juga harus diperhatikan. Bila perlu Provinsi Jawa Barat bagian perizinan itu coba bersama dengan gubernur menciptakan satu regulasi yang benar-benar melindungi kawasan Bandung Barat ini, kabupaten yang berada di KBU ini. Supaya ini kedepannya tidak main-main lagi di dalam pelaksanaannya. Jadi kita tidak seperti ini. Ini sekarang ini jadi viral menjadi harga diri antara pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat termasuk DPRD di dalamnya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi sorotan yang tidak bagus. Ini saya tegaskan, karena sama-sama kabupaten kota yang di KBU kita juga tetap melakukan berdasarkan regulasi. Tentunya kita juga butuh pengembangan daerah di dalam pembangunan wisata dan lain-lain. Jadi ini mari kita sama-sama memikirkan dan kalau memang salah kita katakan salah. Dan kalau memang bisa diperbaiki, diperbaiki. Ini yang kita harus lakukan dan dari pihak owner juga saya pesankan jangan egois. Ya, kalau namanya ada kurang ditemukan, lakukan perubahan koordinasi, ya perbaikan, ya. Jadi itu. Dan terakhir dari mana? Dinas mana ini? Dari Satpol PP saya pikir tidak perlu karena Satpol PP provinsi sudah mengambil langkah. Nantinya Pak Kasat ada ya Pak Kasat. Jadi mungkin kita sudah beberapa yang kita sampaikan. Kenyataannya di dalam penjelasan sama seperti apa yang kita rapat itu Pak. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan, kita lihat lokasi ini nanti menjadi pertimbangan Bapak melaporkan. Terus mekanisme semacam apa kalau ada sinyal dari DPRD Kabupaten Bandung Barat akan memberikan surat kepada Gubernur Jawa Barat. Kalau boleh perlu ini segera kita selesaikan secara bijak arif dalam waktu yang cepatnya. Ya, supaya ini jangan menjadi image yang kurang bagus untuk ini masing-masing. Terjadi pro dan kontra ini Pak. Kita jujur ya, terjadi pro dan kontra. Tidak semuanya mendukung kegiatan gubernur dengan cara seperti ini. Ada juga